Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah Kampung Setu Sindang Mulia yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan segala sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Semoga di hari kiamat kelak kita semuanya yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau dan oleh Allah diselamatkan dari azab pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali, kita buka taklim kita pada malam ini dengan pembacaan Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu para sesepuh atau orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, khusus untuk almarhumah ibunda tercinta Umi Hajah Titin binti Haji Jamaluddin dan ananda tercinta Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin. Kita doakan semoga ahli kubur keluarga kita semuanya yang saat ini sedang berada di alam kubur, selama berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, semoga mereka semuanya selalu berada dalam curahan limpahan rahmat
salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahi ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban naja sabili kaibihi nus'ad wa nursad Rabbi balighna bijahi fi jiwari khair maqad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban salatullahi taghsha asrafa rusli Muhammad wassalamun mustamirun kullahinin sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, rahimahumullah ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Sahih Bukhari karangan ulama besar ahli hadis yang namanya terkenal di seluruh dunia. Beliau bernama Imam Bukhari. Juga terdapat di dalam kitab Sahih Muslim yang dikarang oleh seorang ulama besar yang namanya masyhur terkenal di seluruh dunia. Beliau bernama Imam Muslim. Jadi di dalam kitab Sahih Bukhari juga di dalam kitab Sahih Muslim terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang ulama besar ahli hadis. Mereka berdua hafal hadisnya bukan 10, 20, 30, bukan 100, 200, 300, tapi ratusan ribu hadis. Kalau bapak-bapak hafal hadis Nabi berapa?
Ya minimal hafal 1 malam. Hadis yang berbunyi tolak ilmi faridatun. Nah, di dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki pada waktu itu masuk ke dalam masjid yang dibangun oleh Nabi. Dulu namanya Masjid Nabawi. Kalau dalam Al-Quran namanya disebut Masjid At-Taqwa, yang sekarang masjidnya berada di kota Madinah Al-Munawwarah, namanya Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Nah, seorang laki-laki tersebut masuk ke dalam masjid lalu mengerjakan sholat. Nah, di samping beliau ada Rasulullah sedang duduk, sedang berzikir kepada Allah. Cuma jaraknya agak jauh lah. Misalnya laki-laki tersebut sholatnya di sono, Rasulullah di sini gitu umpama. Tapi dalam satu masjid. Nah, begitu si laki-laki tersebut selesai mengerjakan sholat, si laki-laki itu nyamperin ke Rasulullah, menghampiri Rasulullah, mendekati Rasulullah, nyamperin, bahasa kita nyamperin, ngadeketan. Lalu laki-laki tersebut mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Oleh Rasulullah pun dijawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah si laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah dan salamnya dijawab oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda kepada laki-laki tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kata Rasulullah, wahai laki-laki, kembalilah engkau ke tempatmu dan ulangi sholatmu. Nah, jadi ternyata ketika si laki-laki tersebut mengerjakan sholat, Rasulullah memperhatikan, ningalikeun. Nah, ternyata diperhatikan sama Rasulullah, sholatnya enggak benar, sehingga si laki-laki tersebut disuruh mengulangi sholatnya. Itu yang pertama ya, baru 1 kali. Akhirnya si laki-laki tersebut sholat lagi sampai selesai sholat, nyamperin lagi, ngucapin salam lagi, dijawab lagi salamnya. Tapi tetap Rasulullah mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu. Tadi kamu belum sholat, berarti sholatnya enggak benar. Berarti si laki-laki tersebut oleh Rasulullah dinilai sholatnya enggak benar, sehingga oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengulangi sholatnya. Ini yang kedua kali. Kejadian sampai 3 kali. Silakan buka hadisnya. Ada di kitab Sahih Bukhari, juga di kitab Sahih Muslim. Jadi yang saya ceritakan ini ada hadisnya. Ya, ini si laki-laki tersebut kembali lagi ke tempat semula, sholat lagi. Untuk yang berapa kali itu? Untuk yang kedua kalinya. Sholat lagi si laki-laki tersebut sampai selesai. Setelah selesai mengerjakan sholat yang kedua kalinya, si laki-laki itu nyamperin lagi sama Rasulullah, ngucapin salam lagi, dijawab lagi salamnya. Tapi tetap Rasulullah bersabda kepada laki-laki tersebut, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah engkau ke tempatmu, ulangi sholatmu, sebab aku perhatikan tadi sholatmu enggak benar, kamu belum sholat. Jadi kalau kita sholatnya enggak benar, enggak sesuai dengan ilmunya, enggak sesuai dengan keterangan dalam fikih, oleh Rasulullah dianggap kita belum sholat. Kalau sholatnya kita kerjakan enggak benar, itu oleh hukum agama dianggap kita belum mengerjakan sholat. Mana buktinya? Buktinya si laki-laki tadi sampai 3 kali disuruh mengulangi sholatnya. Kenapa sampai 3 kali disuruh mengulangi sholatnya? Karena oleh
ternyata benar. Sehingga kata Rasulullah, "Fa innaka lam tusolli," sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat. Kira-kira saya pahami nggak nih? Kasus nih ya. Di hadisnya, ini bukan rekayasa saya. Ini yang saya terangkan hadis. Kita nggak boleh menentang hadis Rasulullah. Kalau kita menentang hadis Rasulullah, kita murtad, keluar dari agama Islam. Kalau kita murtad, maka seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan, seluruh amal kebaikan yang telah kita lakukan, seluruh amal soleh yang telah kita perbuat dari mulai balik sampai mati, itu didelete semua oleh Allah, dihapus semua, hilang semua ibadah kita kalau kita murtad. Nah, termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang murtad adalah orang tersebut ingkar kepada hadis Rasulullah, tidak percaya kepada hadis Rasulullah, meragukan kebenaran hadis Rasulullah, apalagi ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Menurut para ulama ahli hadis, ulama muhaddisin di dalam kitab Mustalah Hadis, bahwa derajat hadis sahih itu derajatnya nomor 2 di bawah Al-Quran. Dan sumber hukum Islam ada 4. 1 Al-Quran, 2 Al-Hadis atau As-Sunnah, 3 ijma, baik ijma sahabat maupun ijma ulama, baik ijma ulama salaf maupun ijma ulama khalaf. Yang keempat qiyas. Itu sumber hukum Islam. Ini empat-empatnya jadi hujah, jadi kekuatan dalil dalam agama. Dan barang siapa yang menentangnya itu bisa murtad. Kalau murtad bagaimana? Yuk kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang murtad. Ada di dalam surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, juz yang kedua, ayatnya ayat 217. Kita baca ayatnya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu ayat isinya menerangkan tentang orang yang murtad. Kita artikan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ini kata Allah. Barang siapa yang murtad, keluar dari agamanya, yaitu agama Islam, lalu dia mati, setelah murtad, ajal kematian keburu datang merebut nyawanya. Setelah murtad belum sempat bertaubat keburu mati. Kata Allah, matinya itu wa huwa kafir. Dia matinya sebagai orang kafir, bukan sebagai orang Islam. Nah, kalau matinya sebagai orang kafir itu di akhirat tempat kembalinya neraka selamanya, dibakar terus selamanya. Jadi Allah menciptakan neraka itu untuk membakar orang-orang kafir, untuk membakar orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, untuk membakar orang-orang munafik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan amal perbuatan, amal ibadah, amal kebaikan, amal saja telah dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, dari mulai balik sampai mati dalam keadaan murtad? Bagaimana itu? Ibadahnya sia-sia enggak? Kata Allah, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Artinya seluruh amal kebaikannya, seluruh amal solehnya, seluruh amal ibadah yang telah dikerjakannya selama hidupnya di alam dunia, dari mulai usia balik sampai dia mati dalam keadaan itu semuanya hilang sia-sia. Rugi enggak? Capek enggak? Capek-capek sholat selama 70 tahun di dunia, hilang semua, didelete, dihapus oleh Allah gara-gara murtad. Kenapa murtad? Karena mengingkari hadis Rasulullah. Awas. Karena Rasulullah tiadalah beliau bersabda melainkan berdasarkan wahyu Allah. Kata Allah, wa ma yantiqu anil
in huwa illa wahyu yuha, itu ayatnya. Jadi ucapan Rasul itu berdasarkan hadis, bukan berdasarkan wahyu Allah, bukan berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Kalau kita ngomong kebanyakan pakai nafsu, tapi Rasulullah enggak. Ngomong berdasarkan wahyu Allah. Kalau kita kebanyakan pakai nafsu, termasuk saya nih kalau ngomong pakai nafsu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi amalnya sia-sia. Bagaimana kalau umpama orang yang murtad tersebut belum mati? Oleh karena dia nggak tahu kalau itu murtad, tapi dia tetap sholat, tetap ibadah, tetap zakat, tetap puasa Ramadan, tetap ibadah haji, tetap baca Quran, tetap zikir. Bagaimana? Itu sia-sia, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena amal ibadahnya dikerjakan dalam keadaan murtad. Dia belum bertaubat dari murtadnya, belum kembali mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini kira-kira bisa dipahami kan? Paham ya? Maka hati-hati, jauhilah perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan kita murtad. Salah satu di antaranya adalah menentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa murtad. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang saya ceritakan tentang laki-laki tadi, sholatnya sampai oleh Rasulullah disuruh diulangi sampai 3 kali, karena sholat si laki-laki tadi diperhatikan Rasulullah, ternyata sholatnya nggak benar. Nah, orang yang sholatnya nggak benar menurut hukum agama itu dinilai belum mengerjakan sholat, sehingga si laki-laki tadi kata Rasulullah, irji fasoli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau untuk melaksanakan sholat, untuk mengulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum mengerjakan sholat. Itu kata Rasulullah. Kalau kata Rasulullah, laki-laki tadi belum mengerjakan sholat. Tapi kalau menurut si laki-laki tadi udah sholat belum? Udah. Karena dia nggak tahu kalau sholatnya nggak benar. Berarti orang laki-laki tadi bodoh, nggak ada ilmunya berarti. Sholat seseorang benar atau tidak benar itu ketahuannya sama orang berilmu, bukan sama orang bodoh. Kalau orang bodoh mah dia mah ikut aja, nggak ngerti. Orang bodoh mah bisa dibodoh-bodohin. Makanya kalau jadi orang pintar jangan suka minterin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang pintar yang benar, yang jujur. Jangan pintar tapi kebelinger, pintar tapi suka minterin orang, pintar tapi suka bodoh-bodohin orang bodoh. Baik. Nah, yang saya terangkan itu ada hadisnya. Baik, saya baca hadisnya. Hadisnya panjang. Saya yakin bapak-bapak nggak hafal hadisnya. Nih saya baca hadisnya ya. Nanti setelah saya baca hadisnya, silahkan maju ke depan. Yang hafal ulangi. Saya kasih hadiah 500.000 sekarang. Bentar. Benar nih, Bang Yadan nih. Enggak, saya nggak bohong nih. Bang Yadan tuh, Mas Reno tuh. Tuh, ayo. Asal hafal ya, benar. Kontan tuh. Benar serius. Asal bisa mengulangi hadisnya. Nah, dengarkan hadisnya begini. Saya baca hadis ya. Ini hadis yang menerangkan tentang laki tadi yang sholatnya suruh diulang. Nih begini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid pada rajulun fasalla summa jaa fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam farada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli salasan faqala alladhi ba'athaka bil haqqi fa'alimni ma uhsinu wa yarahu fa'alimni faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumta ila salati fakabbir summa qara ma tayassara ma'aka minal Qur'an sumarka hatta tatma'ina raki'an sumarfa hatta tatma'ina qa'iman sumasjud hatta tatma'ina sajidan sumarfa hatta tatma'ina jalisan sumasjud hatta tatma'ina sajidan summa fa'al dzalika fi sholati kulliha hadisun sahihun rawahul Bukhari wa
Berarti gak ada yang hafal ya. Oke. Nah sekarang ada yang enggak, ada yang paham nggak artinya? Kalau ada yang paham silakan artikan. Enggak ada juga. Ya berarti saya harus mengartikan ya. Artikan toh ya kira-kira ya. Kalau nggak diartikan kira-kira paham nggak isinya? Enggak. Ibarat kita beli duren. Beli duren tapi durennya enggak di apa? Bahasa Sunda pesek, kalau bahasa Indonesia apa? Pas pakai gini aku. Dibelah. Belah duren. Duren montong tuh dari Cianjur. Namanya Sulawesi. Nah, dibelah. Kita beli durian kalau nggak dibelah, kira-kira itu durian sama kita bisa dinikmati nggak isinya? Ya enggak lah, nggak ada orang makan durian sama cangkangnya, pengen habis mulutnya. Dibelah, setelah dibelah baru kelihatan isinya, baru diambil, baru dimakan. Nah, nikmat udah. Nah, hadis juga, Quran juga kalau nggak dikupas, isinya nggak dipesek, mau ngerti lah. Makanya hadis yang tadi kita artikan. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini salah seorang sahabat Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah. Sebenarnya semua sahabat Nabi dekat dengan Nabi, tapi Abu Hurairah kemanapun Rasulullah pergi selalu ikut, gak pernah tinggal. Dan beliau selalu bawa kertas dan alat tulis untuk menulis hadis-hadis Rasulullah, sehingga beliau menjadi perawi hadis. Nama aslinya bukan Abu Hurairah, itu Abu Hurairah nama julukan. Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Jadi Abu Hurairah itu artinya bapak kucing. Kenapa Abu Hurairah disebut bapak kucing oleh teman-temannya? Karena dia suka memelihara kucing. Menurut riwayat konon kucing yang dipeliharanya sebanyak 250 kucing. Orang boro-boro ayam kucing tendang orang. Setiap pagi dan sore dikasih makan kucing sama Abu Hurairah. Maka terkenal dengan sebutan Abu Hurairah, artinya bapak kucing. Nah, kalau bapak suka embe, nanti bapak dibilangnya bapak embe. Jadi Abul Gonam, bapak embe. Nah, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah. Abu Hurairah cerita pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Kemudian beliau sholat tahiyatul masjid. Kemudian beliau sholat sunat yang lainnya, kemudian beliau duduk sila, kemudian beliau berzikir kepada Allah. Padahal dulu setelah Rasulullah masuk, tak lama kemudian masuk juga seorang laki-laki ke dalam masjid tersebut. Nah, jadi ada laki-laki yang masuk juga ke dalam masjid tersebut. Pas sholat, kemudian si laki-laki itu sholat, mengerjakan sholat. Kemudian summa ja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, parodan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah si laki-laki tersebut selesai sholatnya, kemudian beliau menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan salamnya dijawab oleh Rasulullah. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Irji, kata Rasulullah. Irji itu balik, itu kembalilah. Dalam bahasa Inggrisnya comeback, Pak. Tulisannya comek bacek. Tulisannya comek bacek, dibacanya comeback. Kalau blackboard misalnya blecek, buar. Kalau Facebook di sana pakai bohong. Saya ngerti bahasa Inggris dan pas saya sentai buat Allah Subhanahu wa taala, us bikin asal bersyukur weekend with great inspiration. Salawat dan salam our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma kita itu great happy audience like internet dan mesti ngerti bahasa Inggris. Bapak bahasa Inggris mah nanti sombong ya.
Kita tadi kan bosan kan karena kita pernah datang jadi bisa datang dia. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kata Nabi, "Irji, kembalilah engkau ke tempat semula. Fasoli, ulangi salatmu. Fa innaka lam tusolli, karena sesungguhnya kamu tadi belum sholat." Jadi sholat yang tadi dikerjakan oleh si laki-laki itu oleh Nabi dianggap belum sholat, berarti sholatnya nggak benar. Kira-kira seandainya si laki-laki tadi sholatnya benar, mengerjakan sholatnya benar, sama Rasulullah suruh diulangi enggak. Oleh karena diperhatikan Rasulullah sholatnya enggak benar, maka Rasulullah merasa berkewajiban untuk memerintahkan kepada laki itu agar mengulangi sholatnya. Sebab yang sholat yang tadi dikerjakan dianggap belum sholat karena enggak benar. Sampai 3 kali tetap sholatnya begitu juga. Akhirnya si laki-laki itu ngomong begini nih, walladzi ba'asaka bil haqqi nabiyyan ma usidu ghairu fa'alimni. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai nabi, aku tidak bisa mengerjakan sholat selain dari yang tadi aku kerjakan. Jadi bisa ngan sakit itu cek bahasa ulama. Ya Rasulullah, saya nggak bisa mengerjakan sholat lebih bagus dari itu. Tapi di sana sholat bang sakit turbina gitu bahasa ulama. Nah, Pak Alim nih, maka oleh karena itu ya Rasulullah, ajarkanlah aku tentang sholat. Akhirnya si laki-laki tersebut langsung minta diajari praktek sholat kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, Pak Alimni, ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang sholat. Akhirnya Rasulullah mengajarkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ija tatkala kumta ngadeg sira ila sholati, mari ngadegake sholat, itu kan, takbir maka becik takbir ihram sira. Sumakro kari-kari moco siro maing perkara tayasano kang gampang yang maka saking siro minal Quran saking Quran. Jadi kata Rasulullah, ija kumta ila sholati fakabir sumakro ma tayasaro ma'aka minal Quran. Kata Rasulullah kepada laki-laki itu, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, pertama, engkau berdiri dengan tegak menghadap ke arah kiblat. Setelah itu engkau niat, setelah itu engkau mengucapkan takbir. Setelah itu engkau mengucapkan takbiratul ihram dan berbarengan dengan takbiratul ihram di dalam hati engkau niat sholat. Nah, setelah takbiratul ihram, sumakro kemudian bacalah olehmu. Sumakro mata yasaro ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Maksudnya baca Fatihah setelah baca doa kemudian baca surat setelah Fatihah, diajarkan. Sumarka setelah itu, setelah kalian selesai baca surat setelah Fatihah, sumarka hatta tatmaina rukian. Kemudian rukulah engkau sampai engkau benar-benar tumaninah di dalam ruku'mu. Jadi ruku itu wajib tumaninah. Cok buka kitab Sabina, buka kitab Fathul Qorib, Fathul Wa'af, Fathul Mu'in, bahkan Anak Talibin, bahkan kitab-kitab yang lebih besar, Jam'ul Jawame, Qalyubi, Wa Umairah, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Seluruh kitab-kitab fikih karangan para ulama ahli fikih itu mereka sepakat bahwa ketika kita ruku wajib tumaninah. Apa itu tumaninah? Tumaninah kalau bahasa kita tenang sebentar, diam sebentar, cicing sakedeung kan lilana cicing kira-kira ukuran bacaan subhanallah. Berarti dari sini ke sini cicingna. Nah, tumaninah wajib. Kata Rasulullah, hatta tatmaina rukian, sampai engkau benar-benar tumakninah
di dalam ruku. Jadi wajib pokok tumanina bi arba'ati mawadi'a, di dalam 4 tempat. Pertama, indah ruku, wajib tumanina ketika ruku. Yang kedua, indah i'tidal, wajib tumanina ketika i'tidal. Yang ketiga, indah sujud, wajib tumanina ketika bersujud. Yang keempat, indah julus baina sajadataini, wajib tumanina ketika duduk di antara 2 sujud. Jadi wajib tumanina pada 4 tempat. 1 di dalam ruku, 2 i'tidal, 3 sujud yang pertama dan sujud yang kedua, 4 duduk di antara 2 sujud. Itu wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tumanina pada 4 tempat tersebut, menurut Rasulullah dan menurut para ulama ahli fikih semuanya, mereka sepakat berpendapat bahwa sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya sah, udah wajib diulang. Kayak laki-laki tadi. Nah, ternyata si laki-laki tadi dia sholatnya cepat, rukunya cepat, i'tidalnya cepat, sujudnya cepat, duduk di antara 2 sujud cepat. Jadi dia was-was, mang-mang, sehingga nggak ada tumani. Nah, akhirnya si laki-laki tadi disuruh mengulangi sholatnya. Kira-kira jelas nggak di hadis? Ini yang saya terangkan hadis bukan? Hadis. Ini yang saya terangkan pendapat saya bukan? Bukan, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya berkewajiban menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Balighu anni walau ayat, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kita semuanya berkewajiban untuk menyampaikan ajaran Nah, ini masih panjang, harusnya belum selesai. Jadi kemudian warfa hatta tatmaina rakian, setelah engkau ruku, kemudian engkau bangkit dari ruku sampai engkau benar-benar tumanina ketika berdiri. Setelah bangkit dari ruku, namanya i'tidal. Nah, di dalam i'tidal ada tumanina. Jadi gini nih, kalau umpama ruku nih, ruku kita disunahkan baca tasbih 3 kali kan? Disunahkan baca tasbih 3 kali. Itu 3 kali itu adnal kamal, ukuran sedikit sempurna 3 kali. Walaupun 1 kali juga boleh. Batas minimal paling sedikit baca tasbih di dalam ruku dan di dalam sujud itu 1 kali, udah boleh. Karena status hukum baca tasbih di dalam ruku dan sujud itu hukum sunnah. Yang wajib itu bukan baca tasbihnya, yang wajib rukunya. Yang wajib itu bukan baca tasbihnya, yang wajib itu sujudnya. Cuma supaya ruku kita sempurna, sujud yang kita kerjakan sempurna, maka kita disunahkan baca tasbih di dalam ruku 3 kali, di dalam sujud 3 kali. Di dalam ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lisan kita membaca tasbih, tapi hati kita memaknai. Maknanya apa? Maha suci Tuhanku yang maha agung, segala puji baginya. Lisan ngomong gitu, tapi hati nggak maknaan. Supaya benar-benar sholat bila kata baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tapi ada hati ingat karanda, ingat kahutang, ingat kemajikan kesel. Kita lain sholat begitu, keguruan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, setelah kita baca tasbih 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, kita jangan langsung sami Allah. Diam dulu sebentar. Namanya tuma. Ini wajib hukumnya. Lamanya diam kira-kira bacaan subhanallah kayak gitu ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allah. Jadi ada diam dulu, ada jeda dulu sebentar. Ya kira-kira tep. Nah, 3 ketuk lah. 3 detik lah. Tep. Baru sami Allah wa hamida. Rabbana walakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh dibaca mil'as samawati, boleh dibaca roba milkus, boleh. Berarti jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Juga boleh dibaca mil'as, dibaca nasab, berarti jadi al. Jadi kita paham gunanya. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, jangan langsung sujud, kita di situ tumanina lagi diam sebentar, kira-kira 3 detik, baru Allah Akbar, baru sujud. Di dalam sujud kita disunahkan baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal
warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Ini baca semua sebab ini isinya bagus. Itu isinya ada 8 permohonan kepada Allah. Baca semua dengan khusyuk, dengan tenang. Ketika kita baca Rabbi firli, hati kita ngomong, ya Allah, ya Allah, itu. Jadi kalau kita minta tahun pun ngomong, tapi hati kosong. Dicamkan maknanya, Rabbi firli, ya Allah, ampunilah aku banyak dosa, ya Allah. Bahwa pernah kia, ya Allah, ampunilah ya Allah, dosa aku udah kebawa. Khusyuk, warhamni, ya Allah, rahmatilah aku, kasihanilah aku ya Allah. Wajibni ya Allah, tambahlah kekuranganku dalam ibadahku. Warfa'ni ya Allah, angkatlah derajatku. Wajibni ya Allah, beri aku rezeki yang halal yang berkah. Wahdini ya Allah, berikan itu bagus, berikan hidayah. Itu bagus tuh. Maka baca doanya udah baca nanti tenang deh supaya diijab. Ya Rabbi firli. Dicamkan mananya warhamni, wajibni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afini ya Allah, sehatkanlah aku. Wa'afini ya Allah, maafkanlah kesalahanku. Jadi udah baca nanti aneh kapan nyantai supaya sholatnya benar-benar karasan nikmat. Ciri orang yang mendapatkan manisnya iman, dia berlama-lamaan di dalam sholat. Di awal kalau di bawah sholat itu tenang untuk rusuhan, itu ciri dia sudah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Itu ayat seorang wali namanya Ki Abdul Malik. Selama 3 tahun dia berzikir kepada Allah dalam keadaan panah. 3 tahun duduk aja, nggak mati, nggak 3 tahun. Pas bangun, ayo komat. Ternyata udah 3 tahun yang lalu. Pas bangun, pas pada jam 1:30 sama. Dia awal duduk jam 2, pas bangun selama 3 tahun jam 1:30. Akhirnya nyuruh komat, ayo kita. Udah pada sholat Pak Kiai. Terus si Anu kemana? Si Anu udah pada meninggal 3 tahun yang lalu. Oh, ternyata aku duduk 3 tahun ternyata. Luar biasa. Tuh nikmat mendapatkan manisnya iman. Tuh karena saya capek kan zikir, sebab sudah mendapatkan manisnya iman. Nah, 1 ketika ruku wajib tumani, 2 ketika tidak, 3 ketika sujud baik sujud yang pertama maupun sujud yang kedua. Yang keempat ketika duduk di antara 2 sujud. Kata Rasulullah kepada laki-laki tersebut, sumab al jalika fi sholati kuliha. Kerjakanlah dalam sholat, dalam seluruh sholatmu seperti itu. Seperti itu cara sholat yang benar. Dia hadisnya singkat tapi bisa dipahami. Nah, itu hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena sudah masuk waktu isya jam 8, sudah lewat apa ya? Lewat 5 menit. Lepas. Enggak, maksudnya kalau melewati udah lama kita langsung koma gitu. Enggak usah ajak dulu. Tapi kalau lewatnya baru 1 menit 2 menit, nah udah ajak dulu aja. Ini berapa menit lewat? Lama kan? Lama kan? Enggak ya, aja dulu aja ya. Di tempat lain udah aja dulu. Udah. Mau aja dulu kalau komat nih. Ada komat? Nah, ada jalan. Udah aja dulu aja. Kita aja dulu, kemudian kita qobliyah, kemudian kita sholat isya berjamaah insya 10 menit. Baik, demikian para jamaah yang dimuliakan Allah. Sasiran pamit anak dibikin bersimpulik. Allah sing dijantankan ilmu manfaat, ilmu barokah, ilmu hidayah, ilmu tiasa sedikit demi sedikit memperbaiki kekurangan ibadah kita. Kurang payung ibadah sholat yang kurang dikerjakan di kiamat diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kerjakanlah sholat dengan sempurna, didasari dengan ilmunya. Demikian